warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah dari Prodi PG PAUD, semester 1, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, ingin menjelaskan proyek ujian akhir semester mata kuliah filsafat dengan dosen pengampu Roza Yunita, SPD, MPD. Temukan pengertian kebenaran. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sifat benar dapat berada pada kegiatan berpikir maupun hasil pemikiran yang dapat diungkapkan dalam bahasa lisan maupun tertulis yang berupa jawaban, pernyataan, penjelasan, pendapat, informasi, berita, dan tindakan, peraturan. Hasil pemikiran pada pokoknya menunjukkan pada ada atau tidak adanya hubungan antara yang diterangkan dengan yang menerangkan. Contoh yang berhubungan yaitu udara bersih, lampu menyala, dan rumah yang terbakar. Sedangkan hubungan yang tidak ada hubungannya antara yang diterangkan. Contohnya, pasar sayur itu tidak bersih. Lalu ada tanaman padi itu tidak subur dan kambing tidak bisa hidup di air. Dan yang terakhir, manusia tidak memiliki sayap. Pengertian ilmu pengetahuan. Kata ilmu sains atau ilmu pengetahuan memiliki pengertian usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Ilmu adalah pengetahuan-pengetahuan yang berasaskan kenyataan dan telah disusun dengan baik. Ilmu bukan sekadar pengetahuan atau knowledge, tetapi merangkumi sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan sependapat metode yang diakui dalam bidang ilmu tersebut. Menurut para ahli ilmu pengetahuan itu, dari yang pertama yaitu Muhammad Hatta, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan atau studi yang teratur tentang pekerjaan hukum umum, sebab akibat dalam suatu kelompok masalah yang sifatnya sama baik dilihat dari kedudukannya maupun hubungannya. Lalu dari Dadang Ahmad, ilmu pengetahuan adalah suatu proses pembentukan pengetahuan yang terus-menerus hingga dapat menjelaskan fenomena dan kebenaran alam itu sendiri. Lalu dari Helmi Akoto, ilmu pengetahuan adalah suatu proses pembentukan pengetahuan yang terus di mana sampai menjelaskan fenomena dan keberadaan alam itu sendiri. Jadi, dari tiga pendapat yang saya ambil, dari Muhammad Hatta itu memiliki penjelasan yang berbeda sendiri, yaitu beliau menjelaskan tentang studi yang teratur tentang pekerjaan hukum dan kelompok masalah yang sifatnya sama atau berhubungan atau kedudukan yang baik. Sedangkan Dadang dan Helmi memiliki persamaan dalam pendapatnya, yaitu menjelaskan tentang fenomena dan keberadaan alam itu sendiri. Ada syarat-syarat ilmu pengetahuan. Saya mengambil dari menurut N.S. Asmadi yang ada 7, yaitu yang pertama logis atau masuk akal, di mana sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan yang diakui kebenarannya. Lalu yang kedua ada objektif, yaitu berdasarkan objek yang diuji dan didukung dari fakta empiris. Lalu yang ketiga ada metodik. Metodik diperoleh dari cara tertentu dan teratur yang dirancang dan diamati dengan yang terkontrol. Lalu yang ketiga ada metodik, yaitu di mana diperoleh dari cara tertentu. Lalu yang keempat ada sistematik, yaitu dilakukan dalam suatu sistem satu dengan saling berkaitan dengan kejelasannya sehingga satu kesatuan. Lalu yang kelima ada berlakunya umum atau universal yang berlaku untuk siapapun dan dimanapun. Lalu yang keenam ada eksperimentasi, yaitu eksperimentasi yang lama untuk hasil yang sama. Lalu yang ketujuh ada kumulatif. Kumulatif itu berkembang dengan tentatif ilmu pengetahuan yang selalu bertambah dan hadir sebagai ilmu pengetahuan. Jika salah, maka sifatnya harus dibenarkan. Lalu ada ciri-ciri ilmu pengetahuan.
Nah, sama persis nih dengan syarat-syarat ilmu pengetahuan. Yang pertama, adanya empiris, di mana berdasarkan proses pengamatan dan percobaan untuk memperoleh pengetahuan. Lalu yang kedua ada sistematis, adalah berbagai data pengetahuan yang tersusun utuh dan menyeluruh, mampu menjelaskan objek yang diujinya. Lalu yang ketiga ada objek, yaitu ilmu pengetahuan yang secara ideal dapat diterima oleh semua pihak dari prasangka, perseorangan, dan kesukaan pribadinya. Lalu yang keempat ada analitis, yaitu menguraikan persoalan menjadi bagian-bagian rinci sehingga dapat berusaha membeda-bedakan pokok persoalan, peranan, dan bagiannya. Yang kelima ada verifikatif, adalah ilmu pengetahuan yang dapat diuji kebenarannya. Macam-macam ilmu pengetahuan ada 3, yaitu ilmu ilmiah atau natural science, yaitu ilmu yang mengkaji tentang keteraturan-keteraturan dalam alam semesta. Contohnya seperti ilmu fisika, ilmu kimia, biologi, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada ilmu sosial, di mana ilmu tersebut dikaji tentang keteraturan-keteraturan dalam hubungan antara manusia dengan manusia lain. Contohnya seperti ilmu sosiologi, ilmu ekonomi, antropologi, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada ilmu budaya, yaitu humanities. Ialah ilmu mengkaji tentang masalah-masalah manusia dan budaya yang bersifat manusiawi seperti bahasa, agama, kesenian, dan lain-lainnya. Yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.